Pelacur, anjing, dan rayuan untuk Tuhan. Syahdan, seorang pelacur, merayu Tuhan dengan memberi minuman anjing yang kehausan. Lalu Tuhan pun mengampuni dosa-dosanya, seperti diceritakan Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh hampir seluruh kitab-kitab dan periwayat-periwayat hadis sahih dari Sahih Bukhari Muslim, Imam Abu Hurairah hingga Imam Al-Baihaqi. Zina itu dosa besar, begitu besarnya hingga Al-Quran dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 menyebutnya sebagai sesuatu yang keji dan menjijikkan. Oleh karena itu, masih dalam ayat yang sama, Al-Quran bukan hanya melarang kita melakukan zina, tapi mendekatinya saja tidak boleh. Jadi kira-kira jangankan zina, modus saja haram. Lalu bayangkan apa jadinya kalau pelacur atau dalam sabda Nabi itu disebut dalam istilah al-mar'ah al-mu'misah atau wanita bezina yang terang-terangan memperlihatkan perilaku zinanya. Namun Nabi katakan bahwa pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan di hari yang terik dengan mengambilkan air dari dalam sumur, di mana anjing itu berada di bibir sumur dan menjulur-julurkan lidahnya karena haus, justru diampuni dosanya. Padahal kita bisa berkata bahwa yang diberinya minum itu adalah anjing, yang dagingnya haram dan liurnya saja najis. Itulah rahmat Allah. Begitulah kata para ulama ketika berbicara tentang sabda Nabi tersebut. Sebagaimana ia bagian dari rezeki terbesar, rahmat juga bisa datang secara tak terduga-duga, seperti Quran surat Al-Tolak ayat 3. Pelacur bisa mendapatkannya justru dengan memberi minum anjing yang kehausan. Padahal saya saja belum tentu mendapatkan keistimewaan itu meski lumayan rajin ibadah. Malah saya jadi berpikir, sebagaimana pelacur bisa hangus dosanya karena memberi minuman anjing yang kehausan. Jangan-jangan orang yang gemar ibadah bisa hangus pahalanya karena menghina, apalagi sampai menyakiti anjing. Terlebih Nabi dalam sabdanya yang lain mengindikasikan bahwa ada orang-orang di akhirat kelak yang muflis atau bangkrut. Terlihat banyak pahala pada mulanya karena rajin ibadah, tapi di akhirat pahalanya habis dibagi-bagikan kepada makhluk yang dia aniaya atau sakiti hatinya selama dia hidup. Maka tampaknya Tuhan ingin kita waspada pada aturan mainnya tentang rahmat. Ibadah yang rajin justru bisa tak menuai rahmat karena terlalu percaya diri hingga sombong bahwa kita orang baik dan pasti masuk surga. Sedangkan dosa yang dialami karena keterpaksaan seperti pelacur yang saya yakin sebagian besar mereka terpaksa. Karena tak ada pelacur yang saat kecil bercita-cita jadi pelacur dengan titel pro player dan selalu rindu akan tobat dan ampunannya. Justru bisa membuat Tuhan membukakan jalan menuju rahmat-Nya secara tak terduga. Oleh karena itu bisa jadi lebih baik pendosa yang selalu merasa rendah diri ketimbang penggemar ibadah yang selalu tinggi hati. Karena pendosa yang rendah diri ada peluang untuk bertobat, sedangkan ahli ibadah yang sombong punya peluang jadi pelaku maksiat saat nanti sekarat. Di samping itu dari sabda soal pelacur masuk surga tersebut, tampaknya Nabi ingin mengajarkan kita untuk rendah hati, bahkan pada binatang sekalipun. Karena ada banyak sekali binatang yang menjamin masuk surga, seperti anjingnya Ashabul Kahfi, untanya Nabi Saleh, dan lain-lain. Padahal kita yang manusia saja belum tentu punya jaminan masuk surga. Bahkan ada sebagian binatang seperti lebah yang dikisahkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 68. Yang ternyata diberi ilham oleh Allah, sesuatu yang mungkin tak pernah kita dapatkan, sehingga sudah sepatutnya kita kadang harus mengambil pelajaran dari kisah binatang yang termaktub dalam Al-Quran dan dikisahkan dalam riwayat-riwayat Nabi. Kita misalnya bisa belajar dari lebah yang diabadikan menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran, yakni An-Nahl. Nabi dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan Imam Ahmad mengumpamakan orang yang beriman itu seperti lebah yang memakan makanan yang bersih
mengeluarkan sesuatu yang bersih, hingga di tempat yang bersih dan tak mematahkan tempat yang dihinggapinya. Artinya seseorang yang beriman harus mengonsumsi yang bersih, baik makanan, minuman, informasi, atau apapun. Mengeluarkan yang bersih pula, baik ujaran, status di media sosial, dan lain-lain. Hinggap di tempat yang bersih juga, baik dalam bergaul dengan orang soleh, memfollow orang soleh, mengunjungi tempat-tempat orang baik, dan sebagainya, serta tidak mematahkan tempat yang dihinggapinya, yakni tak menyakiti hati orang-orang di tongkrongan meskipun mereka bermaksiat misalnya. Sebagaimana nasihat Quran Surat An-Nahl ayat 69, agar kita hendaknya seperti lebah yang justru mengeluarkan obat, yakni madu yang menyembuhkan. Maka ketika kita ada di tongkrongan yang penuh maksiat itu misalnya, sebisa mungkin bukan hanya tak menyakiti, tapi menjadi obat yang justru bisa mewarnai mereka agar bisa beralih dari maksiat ke taat. Kita bahkan harus rendah hati dan mau belajar kepada anjing, sekalipun yang dagingnya haram dan liurnya najis. Toh Tuhan memuliakan anjing Ashabul Kahfi, sebagaimana disampaikan Allah dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Jangan justru merendahkan anjing hanya karena dagingnya haram, sebab daging kita pun haram untuk dikonsumsi. Sehingga kalau patokan kerendahan makhluk karena dagingnya yang haram, maka kita pun rendah juga. Jangan pula merendahkan anjing hanya karena najis, sebab kencing kita pun najis. Sehingga kalau patokan kerendahan makhluk karena najisnya, maka kita pun rendah juga. Pun sebagaimana liur anjing, liur kita pun bisa najis. Sebagaimana sabda Nabi bahwa lisan manusia bisa najis dengan berkata buruk. Tentu maksudnya bukan secara lahir, melainkan secara makna. Karena berkata buruk itu justru najis yang hakiki, karena kita yang menciptakan, bukan bersifat kodrati. Kita belajar dari anjing sebagaimana para sufi yang dikisahkan Imam Afifuddin Abdullah bin As'ad al-Yafi'i dalam kitab Raud Ar-Royahin fi Hakayat As-Solihin, yang pernah melihat seekor anjing mengikuti rombongan sufi yang melintasi bangkai hewan. Lalu anjing itu kembali ke gerombolannya, dan ia kemudian kembali bersama gerombolannya pula. Ia biarkan gerombolannya memakan bangkai itu, dan setelah selesai, seekor anjing itu memakan sisa santapan gerombolannya. Dari pemandangan itu, para sufi kemudian mengabadikan hikmah dari seekor anjing yang menampakkan akhlak yang baik, kedermawanan, kesetia kawanan, dan ketidaktamakan. Anjing itu tidak memakan bangkai hewan yang ia temukan sendirian, mengenyangkan dirinya terlebih dahulu, baru memanggil gerombolannya. Anjing itu justru bergegas kembali, memanggil gerombolannya dan membiarkan mereka makan terlebih dahulu. Setelah gerombolannya kenyang dan pergi, maka barulah ia menghampiri bangkai itu dan memakan apa yang tersisa. Begitu pula Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifat Al-Sajak mengabadikan berbagai pelajaran dari anjing. Di antara yang utama adalah kesetiaannya kepada orang yang mengasihinya. Seekor anjing bisa setia kepada orang yang memberinya makan sekali saja, sedangkan kita kadang tidak tahu pada kebaikan orang yang memberi kita makan bukan sekali, bahkan seumur hidup, seperti orang tua kita yang justru mungkin kita berlaku durhaka terhadapnya. Kita juga diajak belajar dari anjing yang perutnya senantiasa dalam keadaan lapar, yang merupakan salah satu ciri utama orang saleh. Menurut para sufi yang senantiasa berpuasa untuk mengendalikan nafsunya. Kita pun belajar dari anjing yang tidak tidur, kecuali hanya sebentar, sebagaimana kebiasaan orang saleh yang selalu gemar melek tengah malam untuk tahajud saat semua lelap dalam tidur. Bukankah Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179 mengumpamakan manusia yang memiliki hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah.
memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, seperti binatang atau bahkan lebih sesat lagi. Nah, disinilah pentingnya berpikir secara hati-hati tentang hikmah yang Allah simpan dalam kehidupan binatang sebagaimana Allah tegaskan dalam beberapa ayatnya. Jika kita pikirkan tentang ayat itu dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa perumpamaan itu bukan untuk merendahkan binatang, melainkan maksudnya adalah binatang tak diberi potensi oleh Allah untuk memahami tanda-tanda ayat Allah dengan mata, telinga, dan apalagi hati mereka. Sedangkan manusia diberi potensi itu. Maka, jika manusia tak memakainya, dia bahkan lebih buruk dari binatang. Karena binatang pun dengan inderanya yang terbatas itu bisa menuruti arahan pengembalanya. Kok manusia yang bisa diberi potensi malah tak bisa mengikuti arahan Tuhannya? Jadi justru ayat itu sebenarnya memuliakan binatang, meskipun binatang itu ganas, karena memang tabiatnya begitu secara kodrati. Adapun manusia yang diciptakan dari ruh Allah yang maha pengasih dan penyayang, justru ada yang bisa lebih ganas dari binatang. Aneh bukan? Oleh karena itu rahmati siapapun dan apapun, termasuk binatang sekalipun, agar kita dirahmatinya, sebagaimana rahmatnya yang meliputi segala sesuatu, rahmatan lil alamin. Sabda kata Nabi dalam sabdanya, sebab kata Nabi dalam sabdanya, siapa yang berhati rahmat kepada sesama makhluk, maka Allah akan menurunkan rahmatnya.